Pak Esra, saya melihat ada banyak pandangan tentang doktrin Allah Tritunggal yang memicu banyak polemik di media sosial, termasuk Pak Esra juga terlibat di dalamnya dan menanggapi ajaran-ajaran pendeta lain. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa sepertinya doktrin Tritunggal ini sukar sekali dipahami? Mengapa doktrin Tritunggal itu sukar dipahami? Memang harus diakui bahwa itu memang sukar dipahami. Beda dengan kalau kita bicara tentang poin-poin atau topik-topik yang lain di dalam iman Kristen. Tritunggal atau doktrin Allah Tritunggal jelas itu adalah suatu doktrin yang sukar dipahami. Mengapa? Sebenarnya menurut saya ini ada sesuatu yang masuk akal sebenarnya jikalau kita belajar tentang doktrin Tritunggal dan kita mengalami kesulitan. Pertama-tama karena kita harus sadar bahwa waktu kita belajar tentang Allah Tritunggal, kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal. Allah itu adalah Sang Pencipta, kita itu adalah ciptaan. Dia itu kekal, sedangkan kita ini adalah fana. Jadi pada waktu seseorang mau bicara tentang Allah Tritunggal, itu sebenarnya ciptaan sedang mau berbicara tentang pencipta. Yang fana sedang mau bicara tentang yang kekal, kita ini terbatas, dia tidak terbatas. Maka yang terbatas hendak bicara tentang yang tidak terbatas. Nah, kalau ciptaan bicara tentang pencipta, yang fana bicara tentang yang kekal, yang terbatas bicara tentang yang tidak terbatas, justru adalah masuk akal kalau itu sulit. Kalau seandainya yang terbatas ini mau bicara tentang yang tak terbatas, lalu tidak sulit sama sekali, itu menjadi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin yang terbatas membicarakan tentang yang tak terbatas tanpa kesulitan sama sekali? Jadi kalau sulit masuk akal. Kita ingat bahwa manusia itu punya tingkat pengetahuan yang ada stratanya. Waktu kita bicara tentang barang, kita membicarakan sesuatu yang ada di bawah kita. Kita bicara tentang buku, kita bicara tentang batu, kita bicara tentang kayu, kita bicara tentang mobil. Maka semua itu ada di bawah kita karena kitalah atau manusialah yang membuatnya, manusia yang menciptakannya. Maka manusia menghadapi barang-barang, dia menguasai dengan pikirannya. Tapi pada waktu manusia bicara untuk dirinya sendiri atau orang lain, itu menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena sekarang manusia bicara tentang manusia. Kalau tadi manusia bicara tentang barang, manusia bicara tentang sesuatu yang levelnya di bawah manusia, kita tidak kesulitan. Walaupun dalam kenyataannya juga ada kesulitan juga. Tapi kalau kita sudah bicara tentang manusia, maka itu menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena yang mau bicara itu adalah manusia, yang mau dibicarakan manusia, yang mau menjelaskan itu manusia, yang dijelaskan itu adalah manusia. Maka memang menjadi sulit. Maka untuk belajar tentang manusia, kita juga bisa lihat kadang-kadang untuk mempelajari manusianya sendiri, kita punya ilmu khusus namanya antropologi. Mau bicara jiwanya, ada ilmu khusus sendiri namanya psikologi. Mau bicara tentang relasinya dengan lingkungannya atau dengan orang lain, kita mempunyai misalnya sosiologi. Jadi butuh banyak ilmu untuk membahas tentang manusia. Belum lagi bahas tentang tubuh manusia, maka kita perlu lagi suatu ilmu, misalnya ilmu kedokteran, khusus mata, khusus jantung, khusus telinga, hidung, tenggorokan, dan lain sebagainya. Menjadi lebih sukar daripada sekedar bahas barang. Nah, kalau yang dua di bawah ini sudah sukar, lalu sekarang kita mau bicara tentang Allah. Kalau kita mau bicara tentang Allah, jelas Allah itu tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, maka memang sukar. Dan sebenarnya manusia tidak bisa memahami Allah. Sama sekali tidak bisa. Kalau kita membaca misalnya dalam Ayub pasal 11, ayat 7-9, dia bilang, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ini namanya pertanyaan interrogatif, tidak perlu dijawab. Karena jawabannya pasti tidak. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya, lebih luas daripada samudera. Ayub pasal 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki.
Allah itu besar tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Lalu Ayub pasal 37 ayat 22-23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran dia tidak menindas. Yang maha kuasa tidak dapat kita pahami. Karena itulah maka memang namanya Allah itu ya memang dia tidak terbatas. Karena itu kalau kita mau bicara tentang Allah lalu tidak ada halangan sama sekali, tidak ada kesulitan sama sekali, itu tidak masuk akal. Justru sulit itulah yang masuk akal. Karena yang terbatas sedang mau bicara tentang yang tidak terbatas. Sebenarnya bukan sulit, tapi mustahil. Lewat ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat itu ya. Terus yang kedua, mengapa sampai sulit? Karena kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya supra-rasional. Filsuf Inggris John Locke itu mengatakan bahwa pengetahuan itu ada 3 macam. Pertama namanya rasional, masuk di akal. Kedua namanya kontra-rasional, itu bertentangan dengan akal. Yang ketiga itu namanya supra-rasional, di atas akal. Supra itu sama dengan super, itu di atas. Ya, lebih dari. Ada banyak men, tapi ada suatu man yang lebih hebat dari man yang lain, di atas man yang lain, namanya Superman. Ada banyak me, tapi ada me yang lebih top dari yang lain, namanya Super Me. Ada banyak sabun, tapi sabun yang paling hebat namanya Super Busa. Ya, ada banyak Honda, tapi Honda paling top namanya Honda Supra. Nah, jadi supra itu di atas. Nah, rasional itu masuk akal. Kontra rasional bertentangan dengan akal. Tapi supra rasional itu di atas akal. Nah, akal budi kita ini penting. Tapi siapakah yang menciptakan akal? Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan akal, maka Tuhan itu melampaui akal. Kebenaran tentang Tuhan itu melampaui akal, di atas akal. Supra rasional. Karena itulah, maka ketika rasio kita mencoba memikirkan tentang Allah, itu menjadi kesulitan. Atau bahkan mustahil. Ya. Mazmur 139 ayat 6 bilang, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tidak sanggup, mustahil manusia bisa memikirkan tentang Allah. Lalu kesulitan yang ketiga, waktu kita bahas tentang Allah, secara khusus Allah Tritunggal, itu adalah Allah itu, atau kita sedang bicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa. Itu kesulitan. Kalau kita membaca Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kau anggap serupa dengan Dia? Ayat 25-nya, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia? Firman Tuhan yang Maha Kudus. Lalu Yesaya 46 ayat yang kelima, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Berarti Tuhan itu atau Allah itu adalah Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Nah, kita itu kalau bicara kadang-kadang untuk menolong kita, itu kita pakai analogi, atau kita pakai umpama, atau kita pakai ilustrasi. Untuk menjelaskan sesuatu yang sulit, kita lalu memakai ilustrasi. Ilustrasi itu mengambil beberapa poin dari yang mau diilustrasikan untuk memudahkan pikiran kita memahami. Tapi sekarang, Tuhan itu adalah Dia yang tidak seperti apa-apa. Maka pada waktu kita bilang, Tuhan itu seperti, oh tidak ada sepertinya. Allah itu seperti, kalau ada sepertinya memudahkan kita untuk menolong, memahaminya. Ya, memang Alkitab juga bicara tentang Allah seperti seorang bapa, ya. Tapi itu hanya menekankan aspek tertentu, yaitu sifat kebapaannya atau kasih sayangnya, ya. Tapi menggambarkan keseluruhan Allah dengan sebuah perumpamaan, sebuah ilustrasi, itu mustahil, ya. Nah, karena itulah maka itu menjadi sulit. Bukan cuma sulit, saya bilang mustahil manusia bisa memahami Allah. Kenapa? Karena kita sedang bicara tentang yang tak terbatas. Yang kedua, karena kita sedang bicara tentang Dia yang di atas akal atau melampaui akal. Yang ketiga, kita sedang bicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa. Kalau kita sukar atau kalau kita tidak bisa memahami, masuk akal.
Nah, kalau memang manusia mustahil kenal Allah atau bicara tentang Allah, ya bagaimana kita bisa kenal Allah? Nah, kita hanya bisa kenal kalau ada wahyu. Wahyu itu salah satu bentuk wahyu khusus special revelation of God itu adalah kitab suci. Jadi kebenaran tentang Allah dinyatakan di dalam kitab suci. Tetapi tidak semua kebenaran tentang Allah itu kita bisa ketahui dari sana, karena walaupun Allah itu sudah dinyatakan dalam kitab suci, tetap masih ada begitu banyak kebenaran Allah yang tidak dinyatakan pada kita. Berarti masih ada sisi misteri. Makanya Martin Luther berkata, Deus Revelatus masih merupakan atau masih tetap merupakan Deus Abconditus. Allah yang sudah dinyatakan masih merupakan Allah yang tersembunyi. Atau seperti kata John Calvin bahwa kalau kita melihat Allah itu atau bicara tentang Allah itu sama seperti orang lihat bulan. Hanya lihat sebelah sini yang nampak. Tapi bagian belakang sana kita tidak tahu. Nah, karena itulah maka kita sekarang sudah bisa bicara, sudah kenal Allah, tahu Allah. Kenapa? Karena ada wahyu di dalam Alkitab. Tapi tidak seluruh kebenaran tentang Allah dinyatakan di sana. Biarpun dinyatakan untuk kita mengerti, tapi kita harus sadar bahwa namanya juga Allah yang tak terbatas, di atas akal dan tidak seperti apa-apa. Maka sekarang kita sudah mengerti, tapi tetap menyisakan kesulitan tersendiri waktu kita berhadapan dengan Allah. Karena itulah, maka menurut saya, kesukaran di dalam memahami Allah Tritunggal atau Allah kita justru menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang benar. Kalau Allahnya agama lain, terlalu mudah dipahami akal, terlalu gampang untuk masuk di akal. Nah, kalau terlalu gampang masuk akal, dan terus yang mana yang besar, akalnya atau Allahnya? Tapi Allah kita itu Allah yang melampaui akal. Jadi kita hanya bisa mengerti sedikit yang diwahyukan, tapi sisanya tetap misteri yang membuat kita menjadi sukar mengerti. Jadi jangan takut kalau ngomong tentang Tritunggal ini kelihatannya sukar sekali. Ya memang sukar sekali karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang sejati, Allah yang benar. Jadi justru itu poin positif, bukan negatif. Nah, memang itu bisa memicu banyak pandangan, tapi kita harus menguji kembali dari kitab suci, pandangan manakah yang konsisten dan mewakili seluruh data kitab suci. Jangan cuma lihat-lihat ayat sepotong, hanya baca kena ayat yang Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa, lupa melihat ayat-ayat yang lain, lalu akhirnya menyerang doktrin Tritunggal dan menganggap doktrin Tritunggal itu hoax atau sesat, ya. Nah, pelajarilah kitab suci secara keseluruhan dan menyimpulkannya bersama-sama. Ya.